ziarahi kemarin waktu di Mesir. Namanya Ibnu Daqiqil Aid. Saya tuliskan juga nggak salah ya di buku Muhasabah Cinta mungkin. Namanya Syekh Ibnu Daqiqil Aid. Namanya tuh ada gitu, tapi orang enggak panggil namanya karena sesudah kejadian ini semua orang memanggil dia sebagai Ibnu Daqiqil Aid. Syekh tepung lebaran. Mana ada syekh dipanggil tepung lebaran? Ini ada gara-garanya, ada sebabnya. Jadi nih, ada seorang syekh besar. Ilmunya Masya Allah luar biasa. Istrinya sangat solehah. Gak pernah nuntut, gak pernah apa-apa gitu. Mereka hidup miskin, tapi kaya dalam hal agama, kaya dalam hal ibadah. Ini ya, kehidupannya kelihatannya miskin secara materi, tapi mewah secara agamanya. Sunnah-sunnah ada, Quran ada, kajian ada, sholat duha ada, tahajud ada, zikir ada, keluar masuk kamar mandi ikutin sunnah, cara makan ikutin sunnah, tuh mewah rumah tangganya secara agama, meskipun minimalis, sangat sederhana, bahkan bisa dibilang miskin secara materi duniawi. Satu waktu si istrinya Syekh ini nih lagi jalan, ketika didengar ada orang-orang lagi muji-muji suaminya, kepo, pengen tahu. Dan anak-anak muda lagi bilang, ih Syekh kita tuh ya ampun, pinter betah pokoknya, pinter banget, kayak wis komputer berapa tuh ya di kepalanya gitu. Zaman itu belum ada komputer ya, kayak nampung memorinya tuh banyak banget gitu di kepalanya. Ini tahu, itu tahu, sejarah hafal, wih luar biasa. Siapa gurunya ya? Katanya si anak-anak itu. Saya nggak pernah tahu gurunya yang sekarang masih ada gitu, yang tentu orang tahu siapa gurunya, tapi maksudnya udah meninggal gitu. Gurunya yang sekarang tuh yang membesarkan dia sampai sekarang tuh siapa gitu? Pasti gurunya tuh lebih hebat lagi dari dia gitu. Si istri nih denger kayak begitu, disamperin sama dia. Kalian lagi ngomongin suami saya? Oh iya ibu, iya. Masya Allah. Kalian penasaran pengen tahu gurunya suami saya? Ibu tahu? Ya tahu kan, saya istrinya. Siapa bu sebenarnya gurunya suami ibu? Saya. Kalau kalian nggak percaya, ntar tungguin ya. Kalau hari raya sholat id, saya nggak mau ngajarin khutbahnya. Iya deh, kita mau liatin. Udah pamitan pulang. Sepanjang Ramadan tuh suaminya ngajar juga, ngimamin sholat id, sholat taraweh, sholat apa segala macam gitu. Tapi orang-orang baru nungguin nih kalau ini khutbah, gurunya nggak mau ngajarin dia, istrinya nggak mau ngajarin dia gimana keluarnya gitu. Masuk puasa, istrinya yang biasanya nggak pernah minta apa-apa sama suaminya, mulain bilang, bang, disebutin anaknya gitu ya, kemarin tuh pulang dari rumah temennya. Dia cerita katanya habis makan kue enak dah bang. Saya udah belajar cara bikinnya. Ntar kalau mau lebaran kasih saya tepung ya bang. Saya mau bikin kue lebaran. Oh iya. Subhanallah, emang kebetulan ya. Itu di masa-masa lebaran, di masa-masa puasa nggak dapat rezeki lebih buat beli tepung lebaran. Memang semiskin itu mereka. Jadi nggak keburu-keburu buat beli tepung lebaran, cuman keburunya buat buka sahur gitu aja. Tambah deket-deket lebaran nih, istri yang nggak pernahnya malah mulai ngerongrong, bang, tepung lebarannya udah ada bang. Saya udah belajar, udah bisa bikin kuenya, udah nanya tetangga sebelah.
Tepung lebaran ya bang. Iya, sedih hati suami karena istrinya ini sangat soleha. Beda sama istri emang tukang minta. Beda. Kamu nggak bisa praktekkan ini kepada suamimu jika selama ini kamu selalu menjadi tukang rongrong buat dia. Nggak pernah minta-minta istrinya selama ini. Jadi kan begitu dia minta, kan jadi bahan pikiran buat suaminya gitu. Ya Allah, nggak pernah-pernahnya minta. Begitu minta saya nggak bisa ngasih, sedih gitu suaminya. Ntar dah tungguin. Mudah-mudahan akhir Ramadan nih ada yang bisa kita dapat rezeki. Gitu. Sampai malam Lebaran teman-teman, itu benar-benar gak ada gitu. Dan subhanallah si istri yang emang udah sengaja di skenario sama dia. Setiap kali suaminya mau buka kitab, bang tepung lebaran gimana bang? Tiap kali mau mikirin nih khutbah id, saya mau bahas apaan ya bang? Tepung lebarannya dulu dong bang. Gimana tuh kabar tepung lebaran saya? Kesian loh, anak itu udah saya janjiin, saya mau bikinin kuenya, udah saya juga udah belajar, caranya udah tahu saya. Tepungnya dong bang. Teman-teman saudara sekalian, sampai malam lebaran gak dibiarin suaminya punya pikiran untuk bisa belajar apa-apa kecuali dirongrongin urusan tepung lebaran. Sampai istrinya tuh bilang gitu malam hari itu, bang kali-kali ntar kalau abisnya selesai khutbah id, kalau ada yang ngasih ntar beliin saya tepung lebaran ya bang. Saya udah bilang sama yang punya tokonya tuh biar besok juga biar kata lebaran dia mau ngejual buat saya bang. Iya. Jadi nih orang mau khutbah pikirannya tepung lebaran. Datanglah ke khutbah id, sholat lebaran ya. Saat sholat lebaran tuh biasa-biasa aja, semuanya rapi sholatnya. Habis selesai sholat kan khutbah tuh. Murid-muridnya udah ini nih, udah mikirin gitu. Ini bener nggak ya katanya istrinya? Dan itu udah tersebar di antara murid-murid nih, bukan cuma dia doang yang tahu nih. Tapi semua yang hadir nih lagi nunggu-nunggu. Nih katanya nggak diajarin sama bininya. Nih keluarnya gimana nih kalau nggak diajarin sama bininya? Beneran loh. Di saat beliau mau menyebutkan hadis, mau menyebutkan ayat tuh urusan tepung lebaran kegambar di pikirannya. Akhirnya bukan dia ngomongin sesuatu, malah ngomongin tepung lebaran. Tepung lebaran itu bener-bener keliru-keliru ngomongnya dan banyak diantaranya yang nyebut dakikil id. Katanya orang-orang beneran kalau nggak diajarin sama bininya dia nggak bisa apa-apa ternyata. Masya Allah. Ini cerita ngasih tahu betul pengaruhnya seorang perempuan yang soleha. Yang soleha terhadap diri suami dan anak-anaknya. Makanya teman-teman saya sekalian, kalau presiden itu disebut 01, istrinya presiden tuh 00. Kan begitu? Maka demikian pula dengan dirimu. Sebagai perempuan kamu sangat berharga dan sangat berpengaruh. Nabi Muhammad menyebutmu sebagai tiang. Sebagai tiang. Jadi kalau kamu ngelihat suamimu ambruk, anak-anakmu ambruk, kamu harus tahu bahwa sebenarnya yang harus dikuatkan, yang harus dikokohkan terlebih dahulu adalah dirimu. Jadilah kuat untuk bisa menguatkan, sebab kamu adalah tiangnya. Coba ibu-ibu nih yang udah pada punya suami, saya rasa kamu ngerti deh apa yang saya maksudkan. Begitu perasaanmu menyenangkan, kamu bahagia, kamu akan lihat suami kamu juga begitu, anak-anak juga begitu, pada ceria, semuanya pada senang semua. Tapi begitu kamu sumpah, coba diingat-ingat, begitu kamu sumpah, begitu kamu sedih-sedihan mulu, begitu kamu uring-uringan, ya Allah, kamu PMS serumah ikutan PMS. Betul begitu? Betul begitu? Nggak salah, Nabi itu menyebut kita sebagai tiang. Karena urusan rumah tangga semuanya bertumpu
kepadamu teman-teman. Kamu begitu berharga, kamu bukan keset. Kamu tiang dalam rumah tangga. Kalau ada yang mengatakan hal yang tidak sama dengan apa yang disampaikan Nabi, jangan pernah percaya. Kamu adalah tiangnya. Begitu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sama Allah perempuan ini didesain untuk bisa mengerjakan beberapa hal sekaligus. Otak perempuan nih bisa mengerjakan berbagai macam hal secara sekaligus, teman-teman saya sekalian. Nggak lihat tuh betapa multitaskingnya perempuan-perempuan itu. Jam-jam segini nih kalau ada di rumahnya, sambil buka radio, buka TV juga. Sambil masak, baju sebagian udah masuk ke mesin cuci, gendong anak. Itu ya ampun, berapa kerjaan tuh yang dia lagi kerjain. Segitunya yang ada di TV nyambung loh. Ngerti dia, lagi ada gibah apa yang ada di TV. Dia paham, abis itu ada telepon bunyi, dia bisa ngangkat. Abis itu ngomongin yang ada di TV, gosip sama temennya. Berapa pekerjaan sekaligus yang dia sedang kerjakan. Makanya sampai-sampai saya pernah dikasih tahu ya, bahwasanya kalau kamu ngobrol sama anak laki-laki, sama orang laki-laki, dia sambil mengerjakan sesuatu, jangan percaya dia nggak mendengarkan. Ada anakmu sambil mainan game, laki-laki gitu ya, sambil main game dia, kamu bilangin dia gitu, ngomongin dia gitu, jangan percaya, dia nggak dengerin kamu, dia konsentrasi pada satu hal. Tapi kalau anak perempuan, kamu ngajakin ngobrol dia sambil ngegambar, biarin, nggak apa-apa. Anak perempuan sambil gambar gitu kan, kita sambil ngomongin dia gitu, nggak apa-apa, dia akan masuk. Makanya saya kalau hadir ngaji gitu, ada anak perempuan dia sambil ngapain gitu, saya tahu dia sedang mendengarkan saya. Kenapa gitu? Itu perempuan tuh, antara tangan sama kepala nggak harus nyambung. Tangan ngerjain apa, kepala ngerjain apa tuh dia bisa. Kalau laki-laki rada susah. Teman-teman saya sekalian, keseimbangan otak kanan sama otak kiri. Siapa yang desain seperti itu? Allah Subhanahu wa taala. Karena tahu bahwa perempuan adalah tiangnya. Kamu berharga dalam pandangan Allah, melaksanakan visi misi kehidupan yang begitu berharga. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mendesainmu dengan luar biasa.